Halo, selamat sore pemirsa. Kabar Pemilu kembali menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Kami akan kabarkan informasi mengenai pemilu dan juga termasuk informasi mengenai kampanye presiden, calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Saya Tisa Noveni, inilah kabar pemilu untuk Anda. Majelis Ulama Indonesia kembali menegaskan mengenai fatwa haram golput alias golongan putih atau tidak memilih dalam pemilu 2024 mendatang. Fatwa itu menyebut bahwa memilih kandidat pemimpin yang beriman dan memiliki sifat sidik, amanah, tablik, serta fatonah hukumnya adalah wajib. Mendekati masa pencoblosan di pemilu serentak 2024 mendatang, Majelis Ulama Indonesia MUI kembali menegaskan umat Islam agar ikut berpartisipasi menuangkan hak pilihnya. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Khalil Nafis bahkan menyebut golongan putih golput atau memilih untuk tidak memilih di pemilu 2024 itu hukumnya haram. Khalil menjelaskan bahwa MUI sebelumnya telah mengeluarkan fatwa berkaitan dengan hal tersebut sejak pemilu 2009 silam. Fatwa tersebut menerangkan bahwa hukum menggunakan hak pilih itu wajib, artinya berpahala jika dikerjakan dan berdosa jika ditinggalkan. Berdasarkan salinan keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia 3 tentang masalah strategis kebangsaan, terdapat sejumlah poin terkait penggunaan hak pilih dalam pemilu. Di antaranya, memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama. MUI memandang perlu mengambil peran dalam politik bernegara guna menjaga persatuan. Masalah kebangsaan, saya pikir ini tahun politik, MUI perlu ambil peran dalam politik negara, politik kebangsaan. Yaitu politik yang mengedepankan tentang pentingnya menjaga persatuan Indonesia, menjaga sistem bernegara, akhlak politik. Fatwa haram golput ini kembali muncul ke permukaan setelah MUI Sumatera Utara menegaskan hal tersebut dalam rapat koordinasi daerah Rakorda Zona 1 2023 pada 11 hingga 12 Desember 2023 lalu. Fatwa itu menyebut bahwa memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur sidik, terpercaya amanah, aktif dan aspiratif tablik, mempunyai kemampuan fatonah dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, hukumnya adalah wajib. Lalu, memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat, hukumnya adalah haram. Tim TV One mengabarkan. Memasuki musim kampanye pemilu, Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan naiknya transaksi mencurigakan terkait pemilu 2024. Transaksi terkait pemilu ini disebut naik hingga 100% yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Menjelang pemilu 2024, Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan PPATK kembali memicu polemik. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menyebut terjadinya lonjakan transaksi mencurigakan terkait pemilu 2024. Pekan lalu, Kepala PPATK menyebut pihaknya mendapat lonjakan pelaporan transaksi mencurigakan hingga 100% terkait pemilu 2024. Total transaksi mencurigakan ini diperkirakan nilainya mencapai triliunan rupiah. Uniknya, PPATK menyebut adanya aliran dana mencurigakan dari transaksi tambang ilegal yang masuk ke rekening orang pribadi atau pihak yang terkait dengan pemilu. Menanggapi hasil laporan PPATK ini, Sekjen PDIP Hasto Kristianto meminta agar PPATK segera menindaklanjuti laporan tersebut ke aparat penegak hukum. Di KPU itu, sehingga diperlukan suatu upaya agar menjaga sehingga hal-hal yang transaksi-transaksi yang mencurigakan
apalagi itu dana dari sumber-sumber dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu diperlukan ada institusi yang melakukan pengawasan. Karena itulah kami minta untuk PPATK juga menyampaikan ke publik, sehingga sangat jelas. Karena saat ini pun pemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud ini dilakukan dengan spirit gotong royong rakyat yang bergerak. Sementara Timnas Anies Muhaimin justru merespon hati-hati isu dana gelap terkait dengan kampanye pemilu 2024. Dari dulu PPATK selalu meluncurkan isu-isu yang pada akhirnya tidak jelas juntrungannya. Jadi ini kaitannya pemilu, ngomong lagi soal dana tambang untuk pemilu. Nanti diusut, dibuka, ternyata nggak jelas ujungnya. Jadi maksud saya, kalau sudah clear, nggak usah dipublikasi, koordinasikan dengan aparat hukum lainnya, tetapkan siapa yang masalah di situ. Itu lebih bagus daripada nanti kami terus menuding sana sini kan. Kita nuding A, nuding B, pasti tudingan kita akan jelas tuh kemana arahnya. Meski belum pasti terkait dengan aktivitas pidana, laporan PPATK seharusnya direspon berhati-hati bagi seluruh aparat penegak hukum. Tim TV One mengabarkan. Lalu pemirsa, seperti apa rincian temuan PPATK terkait transaksi mencurigakan mengenai pemilu dan bagaimana pula aturannya? Berikut kami hadirkan informasinya untuk Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai transaksi mencurigakan terkait pemilu, sudah ada rekan kami Leo Chandra langsung dari PPATK akan mengabarkan informasi selengkapnya. Silakan Leo Chandra dengan laporan Anda. Selamat sore Tisa dan juga pemirsa. Benar sekali PPATK baru saja menemukan sejumlah transaksi yang mencurigakan di mana transaksi ataupun dana ini diduga untuk melakukan kampanye pemilu 2024, di mana kita tahu juga bahwasannya kontestasi pemilu 2024 ini akan berlangsung nanti di tanggal 14 Februari 2024. Dan PPATK ini menemukan sejumlah transaksi yang diduga dananya itu berasal dari tambang ilegal. Dan untuk mengetahui apakah transaksi ataupun dana yang ditemukan oleh PPATK ini merupakan hasil dari tambang ilegal ataupun sejumlah kegiatan yang melanggar hukum, sudah ada di sebelah saya narasumber saya, yaitu Humas PPATK, ada Pak Natsir Konga. Selamat sore Pak. Selamat sore Mas, apa kabar? Baik. Oke Pak, ini kita langsung saja ke dalam pertanyaannya. Ini adanya penemuan PPATK terkait dengan adanya transaksi mencurigakan dari tambang dan sejumlah kegiatan lainnya. Seperti apa ini Pak? Iya, jadi memang kita menemukan ya adanya transaksi keuangan mencurigakan yang digunakan untuk membiayai pemilu. Dan uang itu berasal dari tindak pidana ilegal seperti illegal mining, juga ada kejahatan di bidang lingkungan, korupsi dan lain-lain. Dan jumlahnya cukup signifikan nih Mas, ada 1 triliun lebih ya. Dan itu memang kalau kita lihat secara aturan itu kan dana kampanye partai politik itu kan disetor ke rekening RKDK ya, rekening khusus dana kampanye. Kita sebagai individu atau lembaga kalau menyumbang ke RKDK itu. Nah di RKDK itu justru rekening yang ada stuck gitu, artinya landai saja gitu ya. Tapi di sisi lain kita lihat rekening para peserta pemilu,
pihak-pihak terkait itu lonjakannya cukup signifikan, bahkan naik sampai di atas 100%. Tadi total nilainya sampai dengan 1 triliun. Nah, ini sesuatu yang sama-samalah kita menjaga ya agar pemilu kita ini berjalan secara bersih ya, dan kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang terbaik ya, yang memiliki visi, misi ya. Mereka berhasil mendapatkan apa yang diharapkan tadi itu dengan tidak menggunakan uang hasil kejahatan, apalagi uang itu dari tindak pidana yang itu merusak negara ya, merusak negeri kita, seperti illegal mining tadi ya, kejahatan bidang lingkungan maupun korupsi, seperti itu. Dan PPATK sendiri sudah memberikan surat terkait dengan adanya transaksi yang diduga untuk penggunaan kampanye ini kepada KPU dan juga Bawaslu. Nah, bagaimana nih tanggapan Bawaslu dan juga KPU? Kerjasama kita secara umum cukup baik ya dengan teman-teman di KPU maupun Bawaslu. Cuman saja saya belum dapat informasi secara lengkap dari surat yang sudah kita sampaikan, data yang kita sampaikan itu sejauh mana tindak lanjutnya itu saya belum terinformasi, Mas. Nah, untuk informasi yang saya juga kemudian dapatkan bahwasannya Bawaslu mengatakan bahwasannya data yang ataupun surat yang diberikan oleh PPATK ini kurang lengkap karena memang hanya memberikan data transaksi pengeluaran dan juga pemasukan. Nah, seperti apa ini, Pak? Kalau data itu memang ya tidak rigid ya, terinci, dan data itu memang sifatnya umum, tapi sudah cukup komprehensif ya untuk dapat memetakan persoalan. Kalau memang masih kurang dianggap atau masih belum perlu informasi tambahan, kami sangat bersedia untuk menambah informasi yang ada, apa yang dibutuhkan. Karena memang kan berproses juga gitu. Kita kasih lengkap juga kalau tindak lanjutnya ini kan bisa. Jadi intinya apapun kekurangan yang ada kita bisa lengkapi. Dan sejauh ini memang cukup bagus ya koordinasi yang sudah kita lakukan. Oke Pak, terima kasih Pak untuk waktunya, dan itu dia pemirsa tadi informasi dari Humas PPATK yang mengatakan memang diharapkan yang nantinya calon legislatif ataupun partai politik ini harus memberikan gagasan, ide gagasan, kemudian adu visi misi untuk menciptakan demokrasi yang sehat, bukan menggunakan dana ilegal seperti tambang ilegal dan kegiatan hal lainnya yang ini bisa menjadikan atau merugikan pihak dari calon legislatif ataupun partai politik. Begitu Tisa, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Leo Chandra atas laporan Anda langsung dari PPATK. Pemirsa, jelang debat Cawapres, sejumlah usulan muncul dari tim sukses masing-masing calon. Salah satunya adalah podium yang dinilai mampu menambah kesan wibawa para kandidat. Informasinya sesaat lagi. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan minggu kemarin berkampanye di Provinsi Aceh. Anies hadir dalam peringatan Haul ketiga Habib Muhammad di Simpang Ulim, Aceh Timur, Aceh. Dalam kesempatan itu Anies berjanji akan membawa Aceh kembali ke masa jayanya. Kedatangan Anies Baswedan di Masjid Ba'lawi, Simpang Ulim, Aceh Timur, Aceh langsung disambut ribuan warga. Warga sempat khawatir setelah mendengar kabar salah satu mobil rombongan Anies terlibat kecelakaan. Namun, mobil yang ditumpangi Anies tidak terlibat kecelakaan dan dapat meneruskan perjalanan ke lokasi tujuan. Anies langsung menuju ke lokasi peringatan Haul ketiga Habib Muhammad sekaligus peringatan Maulid Nabi. Dalam kesempatan itu, ulama dan warga Aceh Timur juga melakukan deklarasi dukungan terhadap Anies Baswedan. Kita tidak ingin berada di urutan atas ketika urutannya kemiskinan. Betul tidak? Karena itu kita harus kembalikan, Aceh harus bisa kembali jaya seperti dahulu, menjadi tempat yang adil, makmur, yang dirasakan oleh semuanya, bukan hanya oleh sebagian. Usai mengikuti haul, Anies kemudian berziarah ke makam Habib Muhammad yang pernah menjadi gurunya. Dari Aceh Timur, Aceh, Ilham Zulfikar, TV One mengabarkan. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto hari Minggu kemarin berkampanye di Blitar, Jawa Timur. Selain berziarah ke makam Bung Karno, Prabowo juga bertemu dengan ribuan warga dan relawan di Blitar.
Kampanye Prabowo Subianto di Blitar diawali dengan melakukan ziarah ke makam Bung Karno. Kedatangannya langsung pemirsa disambut oleh ribuan warga di depan Pusara Bung Karno. Tadi kita menyimak Prabowo yang didampingi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyempatkan diri untuk mendoakan almarhum Bung Karno. Agenda pun dilanjutkan dengan menggelar deklarasi bersama ribuan relawan Gerakan Masyarakat Perhutan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta di Blitar. Di hadapan ribuan relawan, Prabowo mengingatkan agar masyarakat tidak salah pilih dalam Pilpres mendatang. Orang yang lapar, tidak boleh negara yang merdeka, anak-anak yang kurang gizi. Kemiskinan bertentangan dengan faham kedaulatan, dengan faham kemerdekaan. Ya, terima kasih. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo berkampanye di Wonosobo, Jawa Tengah. Selain berkunjung ke desa wisata, Ganjar juga menyapa para pedagang di Pasar Induk Wonosobo. Bu, sehat Bu? Mana pantonya? Kampanye Ganjar Pranowo di Wonosobo, Jawa Tengah diawali dengan berkunjung ke desa wisata Pasar Kumandang di Kecamatan Kertek, Wonosobo. Ganjar menyempatkan diri untuk berdialog dengan warga di desa wisata. Ia pun menekankan pentingnya peran pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian warga. Dimulai produksi pariwisatanya, event, ya. Kemudian berhubungan dengan warga yang ada di sekitarnya. Tadi saya sampaikan ada juga bisa wisata tanam padi, menjual pengalaman. Kemudian cara memasarkan masuk kepada medsos, ya, anak-anak muda diminta untuk membuat vlog atau kerjasama tadi dengan komunitas, ya Pak, ya, itu berjalan. Maka yang di Jawa Tengah kan beberapa desa wisata yang bagus kita kasih insentif dengan Perda, dengan DPRD kita bantu sampai 1 miliar. Dari desa wisata, agenda Ganjar dilanjutkan dengan berkunjung ke Pasar Induk Wonosobo untuk menemui para pedagang dan warga. Di dalam Pasar Induk, Ganjar menyoroti kenaikan harga sejumlah bahan pokok yang kerap terjadi setiap akhir tahun dan hari besar. Usai kunjungan ke Pasar Induk, Ganjar tak lupa menikmati kuliner khas Wonosobo, yakni kuliner mie ongklok. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Ronaldo Bramantio, TV One, mengabarkan. Berbagai manuver terus dilakukan oleh para pendukung calon presiden. Deklarasi dukungan hingga aksi sosial menjadi pilihan relawan untuk terus menarik simpati pemilih. Tim pemenangan nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melakukan roadshow ke sejumlah daerah di Jawa Tengah. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, tim pemenangan nasional Amin melakukan konsolidasi sekaligus meresmikan posko pemenangan paslon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Usai meresmikan posko pemenangan, Sudirman Said pun langsung menyapa para relawan Amin dan melakukan orasi politik di depan ratusan massa. Ketua Dewan Pembina Relawan Prabowo Gibran Hasim Jojo Hadikusumo melantik relawan Prabowo Center 08 Provinsi Riau di Pekanbaru, Riau. Kepada relawan yang baru saja dilantik, Hasim meminta segera kibarkan bendera Pataka Prabowo Gibran di 12 kabupaten kota. Dalam pidatonya, Hasim mengajak hadirin yang hadir, khususnya rakyat Riau, termasuk kaum generasi muda atau generasi Z, Gen Z, untuk datang ke TPS pada 14 Februari 2024 nanti dan memilih pasangan Prabowo Gibran. Hormati dan kami banggakan dan tugas relawan Milenial Prabowo Center 08. Sejumlah warga Kuitang, Jakarta Pusat berbondong-bondong memeriksa kesehatan dirinya dalam program pengecekan dan pengobatan gratis yang diselenggarakan oleh relawan pendukung paslon Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Mahfud. Relawan yang tergabung dalam Betawi Keren ini menggelar safari politik dengan mengadakan program pengecekan kesehatan dan pengobatan gratis di Jalan Keramat 2, Kuitang, Jakarta Pusat. Dalam pengobatan gratis ini, ratusan warga banyak yang datang untuk mengkonsultasikan kesehatan dan penyakit yang dideritanya. Mayoritas dari warga yang datang untuk mengecek tekanan darah, tes gula darah, kolesterol, dan penyakit lainnya. Tim TV One mengabarkan.
Informasi terkini dari agenda Capres akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kami kabarkan, Anda putuskan. Memasuki masa kampanye ke hari 21 ketika Capres melakukan kegiatan kampanye di daerah-daerah. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengunjungi Pasar Impres Lubuk Linggau di Sumatera Selatan, sementara Prabowo Subianto menjalankan amanahnya sebagai Menteri Pertahanan, dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi sebuah desa wisata di Wonosobo, Jawa Tengah. Untuk mengetahui laporan terkini mengenai ketiga Capres tersebut, telah bergabung bersama kami ada sejumlah reporter yang akan mengabarkannya untuk Anda. Pertama kita akan menuju ke Arwin, kita akan melihat bagaimana berjalannya kampanye Anies Baswedan di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan hari ini. Silakan Arwin. Baik pemirsa, saat ini saya berada di Gedung Olahraga Megang, Kota Lubuk Linggau, di mana di belakang saya acara calon presiden nomor 1 Anies Baswedan sedang melakukan dialog dan pertemuan dengan warga bersama simpatisan dan relawan dari nomor urut 1. Sebelumnya kami laporkan bahwa calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan ketika mendarat di Bandara Silampari langsung menuju ke Pasar Impres Kota Lubuk Linggau pada pagi hari tadi. Ketika melakukan kunjungan ke Pasar Impres Kota Lubuk Linggau, Anies Baswedan menyapa langsung para pedagang. Di antaranya melihat kesiapan dari bahan pokok dan juga harga-harga yang saat ini yang ada di Pasar Impres tersebut. Selanjutnya, sekitar 1,5 jam berada di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau, Anies Baswedan melakukan dialog dan pertemuan dengan para pimpinan pondok pesantren yang ada di Kota Lubuk Linggau bersama tokoh agama. Menjelang siang, selesai ba'da suhur, Anies Baswedan langsung melakukan agenda kunjungannya ke GOR, yaitu menyapa para simpatisannya. Direncanakan Anies Baswedan pada sore hari ini akan melakukan agenda terakhirnya, yaitu nongkrong santai atau nongkrong asik bersama Anies di Grand District Kota Lubuk Linggau. Demikian. Baik, terima kasih Arwin atas laporan Anda langsung dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Selanjutnya kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Kita akan menuju ke rekan kami, ada Kurnia Amal yang akan mengabarkan bagaimana agenda Prabowo Subianto kali ini di Kementerian Pertahanan. Silakan, Amal. Baik, selamat siang Tisa Noveni dan juga pemirsa TV One. Betul sekali, di hari ke-21 kampanye Pilpres 2024 untuk paslon nomor 2 Prabowo Subianto, di mana hari ini agenda dari Capres Prabowo Subianto ini adalah agenda internal, dan untuk esok hari rencananya memang Prabowo Subianto ini akan bertolak menuju ke Padang, Sumatera Barat. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, nantinya Prabowo Subianto ini akan mewakili Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan upacara dalam rangka Hari Bela Negara. Adapun untuk hari ini dan esok hari memang Prabowo Subianto Capres nomor urut 2 ini memilih untuk tidak mengambil cutinya untuk berkampanye. Ia melaksanakan tugas sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Seperti yang kita ketahui Tisa Noveni dan juga pemirsa, bahwasannya masa kampanye KPU telah merilis masa kampanye ini sejak tanggal 28 November 2023 hingga tanggal 10 Februari 2024. Adapun jika kita lihat memang Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka ini memang untuk melakukan kampanye ini setiap akhir pekan, di mana kedua paslon Capres dan juga Cawapres nomor urut 2 ini menggunakan kampanye di hari-hari libur, dan untuk hari-hari biasanya tetap menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan juga Wali Kota Surakarta. Jika kita lihat Tisa Noveni dan juga pemirsa, kemarin hari Minggu untuk kedua Capres dan Cawapres paslon nomor 2 ini telah melakukan agenda di dua kota berbeda, di mana Prabowo Subianto ini menyapa warga Blitar, Jawa Timur, di mana agenda pada hari Minggu yang lalu ini Prabowo Subianto selain menyapa warga dan menyerap aspirasi warga di Blitar, Jawa Timur, Prabowo Subianto ini melakukan ziarah di makam Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Sementara untuk
cawapresnya Gibran Raka Buming Raka ini ada kegiatan di Pontianak, Kalimantan Barat, di mana Gibran Raka Buming Raka pada hari Minggu lalu juga menyapa warga di Pontianak, Kalimantan Barat. Selain menyapa warga, ia juga melakukan pertemuan dengan beberapa petinggi lintas agama. Tisa Noveni, demikian laporan saya langsung dari kawasan ke Jakarta Pusat. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Kurnia Amal. Selanjutnya kami mengajak Anda menuju ke Wonosobo, Jawa Tengah. Ada Ronaldo di sana yang akan mengabarkan bagaimana jalannya kampanye Ganjar Pranowo di Wonosobo. Silakan Ronaldo. Ya, Noveni, ya, pada hari ini memang paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan sejumlah kunjungan di beberapa tempat. Tadi pagi Ganjar Pranowo ini melakukan kunjungan di desa wisata, tepatnya di Pasar Sumbandan yang terletak di Kecamatan Brebes. Nah, setelah itu Ganjar Pranowo lakukan kunjungan ke Pasar Induk Kabupaten Wonosobo, dan di sana Ganjar Pranowo disambut antusias oleh para pedagang. Para pedagang ini mengeluhkan kenaikan harga, terutama jelang hari besar dan saat akhir tahun. Beberapa yang disoroti oleh Ganjar Pranowo yakni terkait infrastruktur pasar yang harus dibenahi. Selain itu, setelah dari Pasar Induk, Ganjar Pranowo juga diundang oleh warga untuk menikmati durian dari khas Wonosobo yang terletak di Desa Wilayu. Ganjar Pranowo juga berharap Desa Wilayu ini menjadi salah satu sentra durian untuk meningkatkan ekonomi para warga. Seperti itu. Demikian, Noveni. Baik, terima kasih Ronaldo atas laporan Anda. Dan pemirsa, sejumlah informasi penting lainnya berkaitan dengan pemilu 2024 masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Kami kabarkan, Anda putuskan. Jelang debat Cawapres, sejumlah usulan muncul dari tim sukses masing-masing calon. Salah satunya adalah podium yang dinilai mampu menambah kesan wibawa para kandidat. Apa terobosan yang akan Anda Debat perdana Capres usai digelar pada Selasa 12 Desember 2023 lalu di halaman gedung Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta. Debat yang menjadi salah satu wadah peserta Pilpres untuk memaparkan visi misi ini pun dinilai sukses, kendati menyisakan sejumlah catatan. Selain pernyataan saling sanggah para kandidat yang ramai digunjingkan publik, gaya busana para capres pun turut jadi sorotan. Mereka mengenakan busana yang berbeda-beda. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar kompak memakai setelan jas hitam dan berpeci. Sementara pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengenakan kemeja biru muda yang sudah menjadi ciri khas pasangan tersebut. Di sisi lain, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD cukup mencuri perhatian dengan kemeja putih bertuliskan set-set dan tas-tes. Tak hanya gaya busana, rupanya tidak adanya podium saat debat Capres menjadi catatan tersendiri. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bahkan mengusulkan untuk debat Capres dan Cawapres berikutnya menggunakan podium demi menambah wibawa para kandidat. Ya, formatnya sangat baik, hanya saja ini kan debat presiden, sehingga juga sebaiknya dilengkapi dengan podium, sehingga tampilannya menampilkan kewibawaan sebagai calon-calon pemimpin kita yang saat ini sedang berkontestasi, menyampaikan ide dan gagasan untuk seluruh rakyat Indonesia dan juga masyarakat dunia. Dengan demikian format debat harus dibuat lebih baik, bahkan kami menerima masukan-masukan agar benar-benar diadakan debat pada sesi terakhir. Pernyataan Hasto pun mendapat respon positif dari Timnas Amin. Mereka tidak mempermasalahkan penggunaan podium ataupun tidak. Namun mereka mempersalahkan tema debat yang sangat luas. Bagi kami sebenarnya pakai podium atau tidak pakai podium, apa yang sudah dilakukan oleh KPU sudah cukup bagus. Bagi kami yang penting itu materi dan durasi waktu. Kalau soal pakai mic-nya
keempat atau podiumnya ini bagi pasangan Amin nggak terlalu signifikan. Yang kami soroti tentu sesungguhnya itu temanya terlalu besar. Sementara tim pemenangan Prabowo Gibran menyatakan dalam debat capres yang terpenting adalah substansi dan materi perdebatan. Nah, karena itu ketika kita diberikan kesempatan para capres, cawapres untuk berdebat, maka substansi utamanya adalah bagaimana dapat mengelaborasi, menyampaikan secara mendalam apa yang akan diberikan kepada rakyat, ditawarkan kepada rakyat dari gagasan-gagasan, visi misi dari masing-masing calon presiden maupun calon wakil presiden. Saya kira substansi yang terpenting sesungguhnya itu. Lantas krusialkah faktor-faktor gaya busana, pemakaian podium, hingga venue memberi pengaruh pada penampilan para kandidat saat debat? Tim TV One mengabarkan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan ke Singkawang. Gibran menyambangi tokoh agama yang ada di Masjid Raya Singkawang dan Vihara Tridharma Bumi Raya serta kios pedagang yang ada. Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan ke kota Singkawang. Dalam kunjungannya, Gibran berbincang-bincang dengan tokoh agama yang ada di Masjid Raya Singkawang dan Vihara Tridharma Bumi Raya maupun masyarakat serta para pedagang. Nomor satu, Solo masih kota toleran, banyak yang harus kita tinggal, kita belajar juga soal masalah toleransi luar biasa. Gibran mengatakan, kota Solo juga mengikuti toleransi yang ada di Singkawang. Ia mengungkapkan Singkawang bisa menjadi contoh yang luar biasa bagi kehidupan antar agama. Dari kota Singkawang, Kalimantan Barat, Tutwuri Dedi Anggara, TV One mengabarkan. Tetapi kemarin Sedangkan pemirsa, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melakukan konsolidasi bersama DPW P3 Jabar. Dalam dialognya, Mahfud optimistis kader partai berlambang Ka'bah itu bakal merebut kantong suara di Jabar. Sebelum konsolidasi, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sempat menyambangi pondok pesantren Sinar Miskin yang diasuh oleh Kiai Haji Ahmad Saiful Rizal. Menurut Mahfud, P3 dapat kembali besar lantaran memiliki sejarah panjang, mewarisi sejarah panjang perjuangan umat Islam dan Indonesia. Mahfud pun meminta para kader Ka'bah harus tetap mempertahankan bahkan terus meningkatkan elektabilitas suara dengan penuh idealisme dan juga kejujuran. Karena P3 itu adalah sebagai salah satu parpol pengusung pasangan Ganjar Mahfud. Oleh sebab itu saya sampaikan agar P3 ini bisa merebut kejayaannya kembali. Amin. Karena P3 ini mewarisi sejarah perjuangan umat Islam yang panjang. Sehingga ini sebenarnya warisan dari perjuangan munculnya nasionalisme Islam awal abad ke-20. Sehingga saya katakan ini punya sejarah kejayaan yang luar biasa yang harus terus diperjuangkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami masih akan kembali usai jeda berikut. Kami kabarkan Anda putuskan. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar melakukan kampanye di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan menemui ratusan jemaah Majelis Taklim. Usai kembali dari Tanah Suci Mekah, Caimin langsung melakukan kampanye. Kali ini Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu menemui ratusan pimpinan Majelis Taklim di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Dalam kampanyenya, Muhaimin menegaskan akan membangun sistem pendidikan anak yang terintegrasi sejak usia dini, sehingga dapat membentuk karakter mental anak bangsa serta meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk guru ngaji. Selain itu, untuk mewujudkan pendidikan murah, ia akan membebaskan pajak bumi bangunan bagi pesantren, sekolah, dan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan sehingga terwujud pendidikan yang murah. Itu sebabnya apa? Pikiran. Nah, sekarang udah Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Sandiaga Uno, menanggapi usulan format debat.
town hall meeting yang diisi Dewan Pakar atau perwakilan lintas generasi. Sandiaga Uno menjelaskan usulan format debat town hall meeting merupakan konsep yang bagus seperti di negara yang lain yang terlihat lebih banyak menyerap aspirasi dan memberikan solusi serta gagasan terkini dari pasangan Capres-Cawapres juga dari pola dialogis dengan peserta. Menurut Sandi, usulan format debat town hall meeting patut dicoba dan layak untuk menjadi format debat karena di tahun 2019 lalu dirinya tidak memakai pemirsa, debat dengan format town hall meeting tapi justru dalam bentuk tanya jawab baik antar paslon maupun juga dengan moderator. Yang diharapkan yaitu dengan adanya partisipatif keterlibatan dalam masyarakat. Sandi akan memberikan arahan ataupun pandangannya kepada KPU atau pandangannya kepada KPU pemirsa bahwa format ini layak untuk dicoba untuk menjawab tantangan ekonomi masyarakat yang sekarang dirasakan sangat berat. Menurut saya town hall itu konsep yang baik dan sudah terbukti di demokrasi lainnya di negara lain berhasil lebih banyak menyerap aspirasi dan memberikan solusi gagasan-gagasan terkini dari para pasangan itu dalam pola dialogis dengan para peserta ini ternyata mendapatkan apresiasi. Menurut saya ini patut dicoba dan layak untuk menjadi format memberikan pandangan saya kepada KPU bahwa format seperti ini layak dicoba dan saya melihat bahwa ini akan jauh lebih dialogis, akan jauh lebih dinamis untuk menjawab tantangan ekonomi masyarakat yang sekarang dirasakan sangat berat. Informasi tadi menjadi informasi penutup kita pemirsa dalam kabar pemilu kali ini dan demikian kebersamaan kita dalam kabar pemilu kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri, terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Jangan lupa kami kabarkan, Anda putuskan. Thank you.